Hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi dengan skor 2-0. Marcelino bikin sejarah. Hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditutup dengan skor akhir 2-0. Brace Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57 dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19/11/2024 malam jadi kunci kemenangan perdana pasukan Sintayong di grup C sekaligus mengukir sejarah baru. Asa Indonesia yang sempat meredup pun kembali menyala. Dalam update klasemen WCK 2026 ronde ketiga, Timnas Indonesia melesat naik ke peringkat ketiga grup C. Ini terjadi karena di partai lain yang berlangsung di Xiamen, tuan rumah Cina rontok di depan Jepang dengan skor 1-3. Kini Australia, Indonesia, Arab Saudi, dan Cina sama-sama mengoleksi 6 poin dan hanya dipisahkan oleh selisih gol. Jika bisa bertahan di peringkat ketiga klasemen grup C, Timnas Indonesia akan berhak lolos ke ronde keempat atau melanjutkan perburuan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika mampu melesat ke posisi runner-up di bawah Jepang, skuad Garuda akan berhak lolos otomatis. Sebaliknya, negara yang finish di urutan 5-6 akan langsung gugur. Bagi Timnas Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi adalah hal yang paling dibutuhkan. Pasalnya, sebelum laga kontra The Green Falcon, Merah Putih menderita 2 kekalahan beruntun lawan Cina 2-1 di Shandong dan 0-4 versus Jepang. Kini, bukan cuma bisa meraih kemenangan perdana di grup C, kans Garuda untuk ke Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar mimpi. Indonesia versus Arab Saudi di WCK 2026 skor akhir. Dalam laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi, Timnas Indonesia mempertahankan formasi 3-4-3 seperti yang dianut Sintayong selama ini. Detail kecil terlihat dengan masuknya Sandy Walsh sebagai wing kanan. Selain itu, Marcelino Ferdinand masuk starting 11 menggantikan Yaakob Sayuri. Awal babak pertama, Timnas Indonesia menunjukkan gairah yang apik untuk sesegera mungkin mencetak gol. Namun, penyelesaian akhir yang tidak klinis jadi kendala. Peluang Ragnar Oratmangun di menit ke-5 dari umpan Rizky Ridho di bendung. Demikian pula ketika umpan terobosan Tom Haye diambil Rafael Strike. Sang penyerang Brisbane Roar hanya bisa menyaksikan tembakannya dihentikan. Timnas Indonesia membiarkan Arab Saudi lebih banyak menguasai bola. Namun, The Green Falcon tidak banyak bicara di babak pertama. Mereka hanya bisa mengirim 1 tembakan. Ini kontras dengan percobaan Garuda yang mencapai 9 kali. Justin Hapner mendapatkan kartu kuning setelah dalam pengecekan VAR, ia didakwa melanggar Muhammad Al-Kahtani. Berikutnya, menit ke-32, gol yang ditunggu-tunggu Timnas Indonesia akhirnya datang. Serangan balik yang dimulai dari Marcelino berujung pada Ragnar Oratmangun. Sang penyerang Dender mengirim bola datar kembali kepada Marcelino. Winger Oxford itu memilih menunggu sesaat untuk melihat celah sebelum membobol gawang Ahmad Al-Kassar. Gol tersebut membuat Timnas Indonesia semakin di atas angin. Sebaliknya, Arab Saudi kehilangan momentum. Merah Putih nyaris menutup paruh pertama dengan gol menit 45+5. Sandy Walsh yang melihat pergerakan Kelvin Verdong di ruang kosong mengirim bola lambung nan cantik. Winger Enesini Smegen mengirim tembakan yang sayangnya masih mengenai sisi kanan gawang. Arab Saudi coba lebih tajam di babak kedua. Menit 51, umpan silang Yasir Al-Sahrani disambut tandukan Muhammad Kano, tapi bola masih menyamping. Berselang 6 menit, Timnas Indonesia menghancurkan mimpi tamu mereka. Bermula dari fast break yang demikian cepat, Marcelino Ferdinand memiliki peluang untuk mencetak gol. Kesempatan pertamanya mentah, tapi sang ex-pemain Persebaya dengan dingin menyelesaikan peluang keduanya melewati sergapan Al-Kassar. Arab Saudi terus mencari celah, tapi pertahanan Timnas Indonesia terlalu kokoh. Jika 3 bek lolos sekalipun, masih ada Martin Paes. Tandukan Abdullah Alhamdan menit 71 bisa diamankan oleh kiper Garuda. Ketegangannya merayap ketika provokasi Arab Saudi terus berlanjut. Justin Hapner terpancing dan mendapatkan kartu merah. Di sisa laga, Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Drama belum berakhir karena insiden demi insiden terus berlanjut. Wasit Rustam Lutfulin menghadirkan kartu kuning untuk saat
Abdul Hamid, Ragnar Oratmangun, dan Abdul Radif. Skor akhir 2-0, timnas Indonesia membuat sejarah baru. Garuda kini naik ke peringkat ketiga grup C dan bisa berharap lolos ke Piala Dunia 2026. Bravo Timnas Indonesia.